situasi negara kita gimana Bang? Depok aman nggak Depok? Depok aman, waktu itu kan nggak jadi tuh demo karena ketua demonya itu entah siapa tuh. Abang kan dikasih video tuh sama temen, video singkat. Jadi di situ ada beberapa orang tuh kayak perwakilan mahasiswa sama didampingi apa tuh wali kota Depok nih Sofyan Suri sama Polres mungkin. Jadi satu ketua perwakilan itu satu perwakilan mahasiswa ngomong di situ rekaman itu bahwa demo tidak jadi dilakukan karena aspirasi kami sudah ditampung oleh wali kota Depok dan akan diteruskan ke pusat gitu katanya. Ada udah nggak ada tengah kemarin itu tempoh. Kok timbul tenggelam sih suaranya nih? Masa kalau gini? Iya. Sekarang masih. Ini kali ya ngomongnya maju mundur gitu ya. Oh, abang agak jauh ngomongnya sekarang. Nah ini bagus nih. Tadi sampai nyanderan ngomong. Makanya maju mundur suaranya. Iya. Jadi gitu demonya nggak jadi diadakan tanggal 3 tempo hari karena ada beberapa perwakilan mahasiswa ngadep wali kota, ya kan. Di samping itu aspirasi ditampung. Nanti kami kata Sofyan Suri itu kami tampung. Suara siapa tuh? Nah, ada suara orang ya? temen abang nih mau pulang, minta dulu. Habis itu tadi syuting. Nggak ikutan ngobrol di sini bertiga. Pulang dari tadi siang dia. Siapa tahu mau ikutan nimbrung gitu. Ya next time gitu semua. Ya udah deh, hati-hati ya di jalan. Ya, makasih. Ntar temen dulu bentar ya. Lanjut. Oke, Dok. Oke. Ya harus gitu pakai itu idenya jangan bayangkan dulu. Ya aku lebih dicuekin deh. Semoga negara Indonesia cepat teratasi nih masalah demo-demo. Ya bagus juga sih ada demo-demo biar didengar gitu ya. Kalau nggak ada demo nanti nggak berubah-berubah nih. Orang kita gini-gini aja ya. Aku kok ngomong sendiri. Halo. Ya, halo. Aku ditinggal sendiri. Iya, sorry kan teman mau pulang tuh dia ini dulu. Di sana jam berapa? Jam 9 lewat perapat nih. Sini jam 10. Kan beda sejam. Ya begitu Meli, nggak jadi tempo hari demo tuh. Jadi kan akhirnya Sofyan Suri ngomong tuh, saya kurang lebih gini lah. Nanti abang kirim deh video. Apa dia? Ya kurang lebih begini. Ke aspirasi mahasiswa kami tampung dan akan kami teruskan ke pusat, maksudnya ke DPR RI gitu. Ya udah aspirasi ditampung. Itu wali kota ya? Wali kota Depok Sofyan Suri. Nggak jadi demo.
Itu ceritanya. Ya Di Depok berarti yang ingin disampaikan mahasiswa di sana disampaikan sama Bapak Samsuri itu ya nanti di pusat itu gitu ya, biar gak jadi demo gitu kan? iya, Supian Suri bukan Samsuri, Supian. Supian, orang Ian. asli sana ya beliau ya. Iya kayaknya. Tadinya dia dari itu dulu, dari bawah dia dari Sekda, Gak sekretaris maksudnya daerah. orang Depok asli gitu. Iya bang kurang tahu persis, bisa jadi dia orang asli Depok, maksudnya mungkin lah di sini itu kan. Bang belum selidikin. Ya udah selidikin dulu. Bang tahu dia dari karir, dari sekretaris daerah atau sekda, jamat wali kota Gak usah sebelumnya. diselidikin deh, nanti abang jadi detektif. Ini kan gampang, tinggal cari aja di Google. Ya kan? Iya, Iya. percaya deh, percaya. Iya. Kalau di sini kemarin demonya damai-damai aja bang. Tanggal Ada berapa lihat tuh? nggak Dut? di YouTube, ada nggak lihat? Enggak, belum lihat. Kalau nggak salah di TikTok ada, di YouTube ada. Damai-damai aja bang. Tapi Jadi demo depan ya polisi DPR. sih banyak sih berjaga-jaga gitu kan. Berjaga-jaga polisi. Demonya jam 2 mulainya. Terus datang ke mulai bergerak itu jam berapa ya? Jam 11 tuh mulai bergerak tuh. Yang dari Banjarbaru. Ini sih yang banyak yang ikutan itu yang para ini bang. Para gojek-gojek gitu loh. Karena mereka kan solidaritas sama yang meninggal itu. Yang di Jakarta. Iya, jadi jiwa persaudaraannya itu bangkit gitu kali ya, se-Indonesia ya. Bukan di Banjarmasin aja. Para gojek-gojek itu kan pada demo gitu kan. Gitu, Iya, jadi iya kan di sini kan banyak gojek bang. Banjarbaru, Banjarmasin. Jadi kan demonya di Banjarmasin. Jadi yang di Banjarbaru pada ke Banjarmasin gitu loh. Jam 11 apa dia berangkat tuh dari Banjarbaru tuh. Nah, pas sudah kumpul kan ada mahasiswa juga. Mungkin ada umum juga ya. Ya aku sih nggak ikutan. Mantau di rumah aja. Ya banyak juga sih yang katanya sih aku lihat di TikTok sama di YouTube itu kan. Lumayan sih banyak, tapi aman. Mungkin karena beberapa hari sebelumnya itu kan sudah ada isu mau demo tuh di Banjarmasin. Jadi para mahasiswa itu duluan mendatangi anggota DPR gitu, ketua DPR di sini. Nah, jadi ngobrol-ngobrol berjanji gitu gimana biar nggak rusuh gitu kan, sudah ada perjanjian mungkin. Jadi enak aja, damai-damai aja semuanya. Ya karena ada perjanjian gitu, biar nggak rusuh gitu loh. Udah janji kan. Ya harus izin dulu jam berapa sampai jam berapa. Iya. Gitu. Makanya nggak rusuh kan, ada izinnya dulu. Biasanya yang rusuh itu mungkin nggak ada izinnya bang ya. Yang rusuh itu kalau disusupi provokator. Gitu. Iya, jadi sebelum kalau kita udah ada janjian gitu kan bisa memantau duluan gitu kan. Nah, emang ada beberapa gitu yang mau ngerusuh gitu loh, ketahuan. Jadi ya diamankan dulu.
Ya, iya, gitu. Kalau enggak ya Ya mungkin, kerusuhan, kebakaran. heeh. Ini Jakarta kan, kan begitu. hmm? Untuk provokator, bakar-bakarin dulu, udah dibakar, tinggal pancing dulu dia gitu. Daerah-daerah gitu, pasti ada provokatornya, mungkin orang bayaran apa gimana, nggak ngerti deh. Lagian di sini kan juga apa? Ada yang ustadz juga yang ikutan demo gitu loh, mendampingi ketua DPR gitu. Tapi ada yang lucunya juga bang di sini bang. Para mahasiswa itu mereka bawa botol-botol air gitu kan. Pada minta air sama ustadz. Iya, airnya ditiup gitu. Dikasihkan lagi, lucu aja liatnya. Minta berkahnya kali ya. Iya kali. Jadi aneh aja kan pas demo gitu minta air. Ya, lucu lah. Iya. Lagian juga pada demonya udah disungguhin makanan enak bang. Ya apa yang ngasih? Iya di sini aja. Nggak tahu tuh relawan dari mana. Katanya buat para yang mau demo katanya. Macam-macam makanannya enak-enak. Jadi mereka perut kenyang, pulang tidur. Gitu. Gimana Lucu mau juga. rusuh ya nggak? Berarti itu tuh ada orang kaya yang ini itu yang ngasih. Iya mungkin supaya nggak rusuh juga bang. Kan Kalimantan asli kan banyak orang-orang kaya tuh bisnis Iya kan tambang. aku lihatnya di TikTok bang. Katanya ini udah masak makanannya nih, ayo mampir ke sini katanya. Para demo, ayo sini mampir makan-makan. Enak-enak masakannya. Prasmanan gitu ngambil sendiri. Di mana aja makanannya? Apa? Makanannya apa aja? Macam-macam. Ada ikan, ada ayam, ada daging. Masaknya gulai. Macam-macam lah. Itu mah Tapi katanya buat yang demo aja itu makanan. Jadi para pendemo itu pada seneng bang. Perut kenyang, pulang tidur katanya. Lupa Tapi deh apa yang mau ingin disampaikan. itu udah disampaikan belum tuh aspirasinya? Kenapa? Aspirasinya udah disampaikan belum? Iya, katanya mau disampaikan kan. Udah ada perjanjian tuh. Biar nggak rusuh. Ya maksud Ketua DPR-nya mereka keluar kemarin. pakai toa enggak mereka tuh? Kenapa? Pakai toa enggak, tahu nggak toa? Tahu apa itu ya? Oh, yang ini yang kayak suara pengeras gitu ya? Pengeras suara. Tuh kan suaranya timbul tenggelam. Suara abang. Iya nih. Gak stabil gitu suaranya. Iya abang udah dekat gini ngomong kok. Senderan lagi kali. Enggak, sekarang gimana? Nggak tahu tadi timbul tenggelam. Kena kipas kali ya di belakang bang nyalain kipas nih, kipas gantung. Ya mungkin. Sekarang enggak kan? Enggak. Gitu bang, demo di sini bang, ceritanya bang. Oh, terus apa tuh yang keluar ketua DPRD keluar pagar? Iya kan udah ada perjanjian. Nggak usah yang lain nggak usah ikutan katanya. Yang penting ketuanya. Sebenarnya ada isu juga sih di TikTok. Katanya ketuanya nggak akan keluar katanya. Pas hari demo dia ada kok keluar.
Jadi ketua mahasiswanya itu diundang masuk ke gedung DPR gitu, DPRD. Ketuanya yang keluar di halaman. Oh, ketua DPRD-nya ngomong ke mahasiswa ke ketua gitu. Iya, ya gantian lah, nanti mahasiswa, nanti dia gitu. Doa Ya, bersama juga bang. Sebelum selesai tuh doa bersama. Kan ada ustadznya, bawain ustadz satu. Ustadznya yang baca doa. Ya demonya tertib amat kalau gitu. Makanya udah diatur. Wah, bukan demo itu kayak acara makan-makan tuh kayaknya. Ya begitulah. Tertib amat bang. Iya. Orang kan demo kan gimana gitu namanya mahasiswa kan macam-macam. Iya makanya nggak ngerti juga. Teriak-teriak lah ini itu lah. Ya, kalau begitu ya bagus lah, harusnya begitu. Nggak usah DPRD itu keluar ketuanya ngadain mahasiswa. Makanya mungkin yang rusuh-rusuh itu nggak keluar kan. Makanya mereka marah. Ya itu dia itu. Kayak di Jakarta itu DPR RI mungkin pada takut gitu, takut dilemparin apa gitu. Karena nggak ada perjanjian kali bang. Di sini kan sudah ada perjanjian sebelum demo. Nggak ada kerusuhan. Mereka patuh, dapat makanan, jadi damai deh. Iya deh, perut kan kenyang deh. Pulang tidur. Main TikTok deh. Iya. Demo-demo Jakarta malah. Tapi kayak gitu kayak gimana ya? Ya nggak tahu lah. Iya lucu aja kayak gitu. Ya bisa menilai lah. Iya abang nggak lihat sih demonya, kirim dong gitu. Apa? Ya banyak itu diketik aja bang. Demo di Banjarmasin keluar. TikTok ya. TikTok, YouTube, Google. Iya kalau deh bang lihat. Gitu bang. Kayaknya Banjarmasin doang yang tertib ya. Dengar-dengar sih. Di mana lagi ya? Palangkaraya tertib juga. Samarinda gimana? Nggak kedengeran tuh kerusuhan bang. Kayaknya damai-damai aja deh. Bukan kerusuhan, demonya gimana? Maksudnya damai-damai aja semuanya. Bagus lah. Kalau di Jakarta kan di TikTok tuh, abang kan posting tuh di akun ini kalau satu. Ada demo Mereka kan. tuh ini kali jadi rusuh gitu, nggak ada perjanjian sebelumnya bang. Ya kayaknya nggak ada. Makanya di sini kan ada perjanjian duluan, jangan rusuh. Syaratnya ketua DPR-nya keluar. Ya udah ketua DPR-nya keluar. Ya itu kalau masa di akun itu ada tuh beberapa daerah, ada 8 daerah apa pada kebakar semua tuh gedung dewan. Iya kan ini dari Makassar ya nggak, Jogja, apalagi Solo ya. Terus Jakarta, Bandung, ya nggak? Ada juga TikTok yang lain 16 kota. Iya. Jadi kota kecil satu. Makanya hebat banget ya bang, Kalimantan ya bang. Iya. Udah mau masak kali itu apa demo itu. Bisa disetel gitu orangnya. Iya. Bisa ngebaca sendiri deh. Ya ada orang kayaknya turun kali kan. Iya kali. Aku ngikutin lah. Ya kita kan menghendaki apa ya, ada perubahan gitu ya bang ya. Kalau
ada bagusnya juga sih rusuh-rusuh gitu biar didengar gitu loh. Kalau damai-damai aja kan ya nggak ada perubahan nanti. Ya biarin anggota dewan itu mikir Iya. sama rakyatnya sama yang konstituennya, perhatikan aspirasinya apa, jangan Tapi cuek. walaupun damai kayak gitu Bang, di Banjarmasin katanya masih nih belum memuaskan gitu. Jadi rencananya mau akan ada demo lagi. Kalau nggak salah tanggal 30 ya. 30 sama kayak di Jakarta kalau nggak salah ya. Mereka mau demo tanggal 30 lagi ya. Nggak tahu. Katanya Iya. ini aku lihat di TikTok itu kan apa gaji tunjangan itu kan turunnya mereka tetap menerima 65 juta Bang, masih besar kan tuh, makanya mereka pasti ini nggak terima kan. Mau Ini benar. diiniin sesuai UMR kan, gaji PNS kan 4 juta ya nggak, tapi ya 65 juta itu kan masih besar Bang, makanya ya gimana ya, di sini diturunin di sini naikin gitu ya, sama aja bohong gitu katanya. Nah, itulah. Makanya mau demo lagi nih, mau demo lagi. Ya itu di Depok juga begitu, tempo hari itu waktu mau demo kan di Depok itu kalau nggak salah tuh ketua DPRD-nya berapa ya gajinya? 47 juta apa? Terus wakilnya kalau nggak salah 43, terus anggotanya kalau nggak salah berapa ya? 30 apa 32 gitu lupa. Nah, itu Sebenarnya itu Bang angka-angka yang ini aja. Sebenarnya penghasilan mereka tuh 2 miliar katanya Bang sebulan. ya bisa tunjangan ini Iya. tuh. Itu ini aja. Sebenarnya yang sesungguhnya itu sampai segitu. Ya itulah yang dikritik rakyat kan. Jadi katanya menteri harus apa kata menteri keuangan defisit anggaran, ternyata anggota dewan dinaikin gajinya, ini nggak sesuai omongannya dengan kenyataannya kan. Cuman sandiwara aja Bang. Nah Sandiwara itulah. aja, drama-drama gitu. Iya makanya rakyat marah kan. Tapi rakyat kan nggak bodoh Bang sekarang. Rakyat kan cerdas ya, nggak bisa dibohongin lagi. Iya dengan adanya medsos ini kan keterbukaan informasi, semua orang banyak orang sudah melek teknologi yang bisa dicari di IG lah di yang bungkam itu kan Bang, yang bungkam itu sebenarnya mereka yang ikutan menikmati uang haram gitu kan, makanya mereka bungkam gitu ya. Kalau kebongkar kan mereka ikut ketangkap, makanya mereka diam aja ya enggak. Iya itu kan waktu itu kan RUU perampasan aset para koruptor kan nggak disetujui juga nggak digolkan, akhirnya itu kan salah satu itu juga pencetus demo. Iya, mereka juga kan menjarah rumah-rumah para siapa tuh Artis itu. anggota DPR si Ahmad Saroni yang ngatain rakyat tolol itu kan bukan uang mereka juga, uang rakyat juga. Jadi nggak bersalah mereka itu menjarah Bang. Mereka ngambil hak mereka yang dicuri oleh anggota DPR itu. Itu juga hartanya masih banyak di rekening itu mah yang kelihatan. Itu rumahnya kan banyak katanya Bang. Itu kan cuma satu aja rumah yang dijarah itu kan. Belum
Mungkin dia punya Singapura, punya apartemen di Singapura. Singapura kan kita nggak tahu. Ini makanya dibilang kan gaji mereka tuh nggak ada 100 juta miliaran katanya, sampai 2 miliar. Itu yang ngomong itu siapa kemarin ya? Mahfud MD apa siapa ya? Ya mungkin si itu, si Sasa kali nggak? Bukan. Hmm. Orang pemerintahan juga yang ngomongnya, yang ngebongkar gitu loh. Tahu deh. Si Ahmad Saroni itu kan bilang rakyat itu kalau mau membubarkan apa katanya DPR ya, itu katanya goblok. Tergoblok sedunia katanya. Kalau sedunia Tolol ya. Heeh. nggak banget kan. Masa ngatain rakyat gitu, dia wakil rakyat. Bagaimana yang dia? Padahal mereka kan makannya dari uang pajak dari rakyat ya. Aku tuh herannya gini ya, gaji DPR dinaikin, pajak dinaikin buat bayar gaji mereka ya enggak? Iya. Sebenarnya kalau mereka menaikkan gaji ya pajaknya dihapus. Berarti kan udah sejahtera ya nggak usah ada pajak lagi. Terus kata si ini siapa tuh, Sri Mulyani ya, nah katanya kalau nggak mau bayar pajak nggak usah tinggal di Indonesia katanya bang. Pajak sama dengan ini katanya, sama dengan zakat katanya bang, pajak itu. Iya. Padahal salah besar tuh. Iya zakat. Kalau zakat itu kewajiban, kalau pajak itu nggak wajib. Malahan dalam agama Islam pajak itu haram gitu loh bang. Yang salah. Kenapa? Iya haram. Pajak itu haram bang. Nanti deh aku kirim deh linknya, ada itu salah satu ustadz ngomong. Dalam hukum Islam bang, haram pajak itu. Kalau zakat itu wajib bagi yang mampu itu loh. Kalau pajak itu kan orang miskin yang ini yang dibebanin, tapi yang menerimanya orang kaya buat gaji DPR. Nah itu maksudnya haram gitu loh. Kalau zakat itu orang kaya untuk orang miskin. Kalau pajak orang miskin untuk orang kaya, itu bang. Makanya haram. Makanya. Katanya dia ini ya dicopot presiden ya, berhentikan. Tahu abang belum mantau berita kayak gitu. Nih ada lagi bang berita bang, menteri-menteri, beberapa menteri diberhentikan, termasuk Sri Mulyani tuh. Baru-baru aja hari ini Presiden Prabowo. Kenapa? Siapa aja yang diberhentikan? Sri Mulyani, terus aduh aku lupa deh, pokoknya ada beberapa gitu. Terus ada apa katanya ditambah atau apa ya,
menteri atau diganti atau apa itu. Sepintas aja sih aku lihatnya, dengernya nggak terlalu ini. Atau di TikTok. Iya, di mana-mana, di YouTube juga ada. Belum lihat berita hari ini. Ya aku bingung aja bang, kenapa ya negara Indonesia nggak semakin baik malah semakin gimana gitu. Ya bagus lah kalau misalnya ada demo-demo gini, ini kan buat perubahan juga kan bang, buat menuju Indonesia yang adil gitu kan. Ya itulah makanya salah satu yang dituntut itu kan disetujui lah itu RUU perampasan aset para koruptor. Itu kalau itu disetujui bagus kan, para koruptor hartanya disita buat negara, jadi miskin ya. Negara disita semua. Itu yang dituntut. Pokoknya ini aja deh, bubarin aja deh DPR yang ada ini. Terus dibubarin gimana ini? Semuanya sama emang, kata si Ahmad Saroni juga katanya sama semuanya. Berarti kan nggak ada yang ini, nggak ada yang jujur. Semuanya sama, semuanya nggak ada yang benar gitu. Iya, maksudnya sama, nggak ada yang benar gitu loh. Iya gini, yang diganti itu yang korup aja, jangan semuanya. Ya katanya semuanya sama aja, berarti kan korup semua bang. Iya, berarti kan semua. Makanya kebongkar satu kan, semuanya kebongkar ya nggak. Makanya mereka saling menutupi biar nggak ada yang ditangkap. Tangkap satu ditangkap semua gitu. Iya makanya RUU perampasan aset itu ya mereka setujui, itu kan alasannya. Iya karena semuanya kayak gitu semua. Iya. Padahal seharusnya mereka itu pengayom masyarakat ya bang ya, membantu masyarakat gitu, Mendengar keluhan rakyat. Mereka kan karyawan bang, kita bosnya. Iya. Kemarin dulu aja mau dipilih nggak mesti ngemis. Udah kepilih minta pajak. Macam-macam dipajakin. Ini kan kucing sama anjing katanya mau dibikin BPJS ya bang ya, ada KTP-nya nanti. Gila, ada ngomong kayak gitu. Siapa kemarin yang ngomong ya? Aduh aku lupa siapa yang ngomongnya. Pokoknya pejabat deh bang. Mungkin itu sindiran aja kali. Beneran, bukan sindiran, beneran. Jadi kata si Hotman Paris ya, katanya nanti dulu deh, katanya ini BPJS manusia aja belum, ini kacau balau. Kacau balau. Nanti kucingku nanti punya KTP bang. Ya lucu aja apa kata dia. Pokoknya semua ada peluang gitu jadi pajak gitu kan, pajak gitu. Kalian aja curut bikin KTP. Iya katanya kalau nggak mau bayar pajak nggak usah tinggal di Indonesia bang. Kata Sri Mulyani. Yang ngomong aja yang tinggal di hutan. Indonesia ini gaji pejabatnya nomor 2 paling besar di dunia. Amerika aja kalah terima. Satu negara mana? Ya pokoknya Indonesia nomor 2 katanya. Aku nggak ini sih. Ada tuh lihat di ini. Hebat banget kan?
Lagi masa satu orang jadi Makanya mereka Nah. berlomba-lomba ingin jadi anggota DPR, Bang. Biar kaya raya. Tujuannya bukan mengabdi kepada negara, bukan. Tapi ingin memperkaya diri, ya nggak? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu, Bang. Jadi jurang kesenangan kaya makin dalam. Iya, makanya nggak ada yang jujur, Bang. Iya. Ngeri deh, pokoknya ngeri. Negara Konoha ini ngeri. Zaman edan. Mm. Penting kita masih bisa makan aja udah syukur. Ya, tapi harus di ini juga, Bang. Disuarakan juga, ya nggak? Kalau nggak mau diinjak terus, ya nggak? Ya kan udah disuarakan udah. Iya, kita menunggu ini aja lagi. Mana buktinya, gitu kan? Mereka tergantung presiden kita nih sekarang nih, kalau dia tegas ya bagus itu, kalau menteri-menteri beberapa menteri udah dicopot diganti, ya kan, apalagi si Sri Mulyani bagus lah, mana semua dia doang bisa jadi menteri mana. Ya mudah-mudahan lah presiden kita ini nggak pilih pan gitu kan, benar-benar mengabdi untuk negara gitu, untuk perubahan lebih baik lagi, ya nggak? Dia kan punya strategi dia kan orang pangan Kopassus, mantan Kopassus, ya punya strategi dia. Iya ini mulai dimainkan nih strateginya kan. Ya jangan sampai dia mundur, Bang. Soalnya kalau mundur yang naik wakilnya, Bang. Iya. Wakil kayak gitu apa kata dunia. Tapi kata ini sih kemarin aku ada lihat juga di YouTube atau di TikTok ya. Kata Prabowo dia nggak akan turun katanya. Bagus lah. Tapi jangan duduk di kursi aja, turun ke bawah, yang nggak lihat tuh pasar-pasar, harga-harga pada naik, ya nggak, Bang? Insya Allah kursinya aman. Ya turun aja, belusukan gitu loh, bagaimana rakyatnya gitu. Kalau cuma duduk-duduk aja di kursi, nggak tahu deh. Ya kalau anak buahnya sih asal bapak senang, ya nggak? Iya maksudnya jangan terima laporan saya baik-baik aja. Iya kan nggak tahu. Tanya nggak sesuai lah. Tuh kayak KDM tuh, dia turun, ya nggak tahu dia. Iya. Kan di setiap YouTube abang tuh yang video abang hashtag tuh kalau nggak dimulai lagi sama wali kota Depok. Mulai aja di Wali kota apa? Ya kota Depok. Oh. Channel YouTube Alam. Bagus ya wali kotanya ya. Video abang tuh yang diupload tuh hashtag ngetek itu kan dimulai. Iya. Diharapkan segala macam. Ya yang penting kita harapkan tuntutan dari rakyat itu harus terpenuhi, ya enggak? Jangan setengah-setengah gitu loh. 100% harus ambil langkah. Langkah yang tepat. Biar negara kita ini sejahtera, ya enggak? Bukan segolongan aja menikmati, semuanya lah. Kekayaannya kan insya Allah bisa mesejahterakan seluruh rakyat kan. Indonesia kan sangat
dianugerahkan Tuhan kan kekayaan yang melimpah gitu kan. Ya, biar semuanya menikmati gitu loh, kan adil merata jadinya. Ini bukan satu golongan aja. Atasan pejabat-pejabat aja tuh namanya yang kaya makin kaya, rakyatnya miskin makin miskin. Ya enggak? Nah, kita mencari pemimpin yang bisa gitu loh meratakan kesejahteraan semuanya gitu kan. Nanti kalau pemimpinnya kayak gitu ya nggak apa-apa sih, nikmatin aja di dunia ini. Balasannya nanti di akhirat gimana? Ya nggak? Jadi jadi bahan bakar api neraka. Kata Mahfud MD ya pernah ngomong ya. Indonesia ini sebenarnya kaya, andaikan aja nggak ada korupsi di negeri ini, dari hasil tambang aja itu penduduk Indonesia bisa dikasih 20 juta itu. Iya makanya udah ketahuan Bang, nggak bisa dibungkam lagi nih suara rakyat nih. Nih jadi terimalah kalau ada demo-demo. Yang kita harapkan juga nih para aparat nih, jangan saling mau diadu domba, ya nggak? Kasus Pertamina itu aja kan berapa tuh, 100 triliun tuh. Iya. Kan udah dibongkar tuh sama kejaksaan. Sekarang kan Riza Kali jadi DPO tuh. Katanya ini loh Bang, kalau misalnya pemerintahan Indonesia ini nggak bisa mengatasi masalah korupsi, PBB nanti katanya akan turun tangan Bang. Ya nggak tahu juga. Bikin malu aja Bang ya, sampai negara luar turun tangan gitu. Ya ini kan Joko udah masuk itu dia. Ya kodok. Kata ini kata Jokondok ya Bang, katanya gini, saya tidak takut sama siapapun katanya. Terus ada yang ini Bang, yang apa ya, yang ngeles ya, saya hanya takut memperlihatkan ijazah saya katanya. Gitu Bang. Gitu. Kan dia nggak takut sama siapapun, tapi dia cuma takut memperlihatkan ijazah aslinya ya. Oh itu kali jangan hasil AI itu. Enggak, bukan AI, dia ngomong sendiri kan, dia nggak takut sama siapapun katanya. Terus ada yang menimpali gitu Bang, video satunya digabung gitu, orang lain lagi yang ngomong, saya hanya takut memperlihatkan ijazah asli saya. Dibikin apa ya, parodi gitu. Ya kita doakan aja semoga kedepannya negara tercinta kita Indonesia, para koruptor dan yang korupsi ini pada sadar ya Bang ya, bahwa dunia ini hanya sementara ya enggak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang mendengar. Ya, assalamualaikum.